Hello again guys, how are you? Apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Hendy di channel kita Indo VV. Di hari ini, di hari terakhir di tahun 2021, seperti biasa gue akan bawain just market update aja dan juga bicara tentang so far gimana VV collectibles dan di tahun 2022 itu apa yang kita akan expect pretty much di dunia NFT secara global, crypto secara global juga, dan secara khususnya gue akan bicara masa depannya, future-nya VV Collectibles ini seperti apa, dan kenapa gue sangat-sangat masih bullish walaupun sebetulnya target-target VV di tahun 2021 itu banyak yang sebelumnya nggak tercapai. Jadi tapi gue ngelihat di tahun 2022 ini ke depan ini ada sesuatu yang sangat-sangat excited yang perlu kita tahu. Nah, makanya ini gue mau coba share ke kalian-kalian. Seperti biasa, apa yang gue share di channel gue, not financial advice. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert. So, do your own research, do your own due diligence untuk semua apa yang gue share ini. Semua yang gue share, semua ini hanya pengalaman gue secara pribadi. Jadi gue share ke teman-teman semua. So, kita mulai aja. Kita mulai dengan malam ini. Vivi ada drop jam 11 seperti biasa jam 11 malam. Itu yang serial killer. Jadi dia cuma satu collectibles, harganya 100 gem, jumlahnya ada 1959 biji ya. Nah, ini juga gue rasa akan cukup rebutan. Menurut prediksi gue sih harga maybe roughly, kalau gue punya prediksi ini harga sih nggak akan lebih dari 500, maybe 300-an kalau nanti begitu drop di marketplace. Dan seperti biasa gue ingatin ke teman-teman, begitu lagi drop di market, setelah drop terus marketplace-nya open, kalau kalian berencana untuk beli ini karena kalian nggak dapat dari drop, saran gue jangan beli pada waktu marketplace buka setelah drop. Kalau kalian mau dapat, kalau kalian bisa dapat, itu adalah waktu yang terbaik untuk jual. Kalian bisa jual di harga yang paling bagus pada kurun waktu itu. So di app-nya Vivi itu aja yang gue bisa update. Kemarin itu komik yang Spider-Man itu benar-benar awesome banget ya. Gue nggak tahu ada siapa yang gue kenal yang dapat, tapi ya seperti yang gue udah bilang kemarin di market update kemarin, cuma ada 1000 eksemplar dan harga termurah sekarang, bahkan di common-nya aja di harga 2000-an terakhir gue cek. I don't know how much is it now, coba gue lihat. Yang common-nya aja sekarang di 2200 common. Kalau yang secret rare, nah itu udah nggak usah dilihat lagi, 24.000. Dan setahu gue ada yang kemarin itu ada yang sempat beli di 27.000. Itu dari perbincangan di Telegram grup kita ya, Telegram grup yang internasional, teman-teman internasional Vivi, ada yang sempat beli di harga 27.000-an. So ya ini cukup apa namanya, gila-gilaan harganya untuk yang bisa dapat. Oke, jadi itu yang market update-nya Vivi. Now, juga gue mau share, kalau kalian ada buka di YouTube, gue highly recommend juga. Nah, ini sebelum waktu dulu kita tuh, bentar ya. Waktu itu kan pernah share ke kalian tentang Ecomi Wiki ya. Nah, Ecomi Wiki ini kan salah satu website tools untuk kita tuh ngelakuin market research. Jadi kita bisa ngecek harga-harga dan kita bisa lihat top gainer, stuff lagi, kita bisa lihat chartnya juga, sekarang dalam kondisi naik atau turun atau gimana. So ini website yang sangat-sangat bagus, tools yang sangat bagus. Tapi hari ini gue mau kasih tahu lu satu, sebelum ada website itu, ada satu YouTuber namanya Bud Thompson. Dia orangnya cukup eksotik, gue suka follow dia sih. Dia cuma sama suka memberikan market analysis, market update. Tapi yang pretty cool dari dia ini, dia kalau lu misalnya bukan ya, ini kan 10 jam yang lalu, dia itu selalu memberikan market update dalam bentuk spreadsheet Google Document yang lu bisa buka, dan kalau lu buka itu munculnya kayak begini. Ini dia memberikan update harga. Nah, unfortunately harganya setahu gue harga update per 24 jam ya. Jadi kalau di Ecomi Wiki itu dia benar-benar update to the minutes kalau nggak salah gitu. Jadi tiap menit dia akan update terus harganya. Jadi itu emang lebih advance karena dia tuh mengambil API-nya langsung dari app-nya Vivi. Kalau yang Bud Thompson ini dia tuh lebih ke update per 24 jam. Gue nggak tahu terakhir ada update lebih lagi apa enggak. Gue nggak tahu apa dia udah bisa per jam atau gimana. Tapi ini istilah lebih ke tools bagi gue untuk research produk mana dari Vivi yang kalau lu mau invest itu tuh
lu bisa lebih lakuin research lebih bagus di sini. Karena ini kalau gue pakai spreadsheet dia, yang lebih gue lakuin adalah begini. Gue kadang-kadang ngelihat produk mana yang undervalue. Nah, gue masih mungkin sedikit lebih old timer ya dalam menentukan mana yang bagus mana yang enggak ya. Itu gue menentukannya by quantity. Jadi contoh misalnya yang Joe Madureira Batman ini ada 5.500 biji. Sedangkan R2 Doriso ada 1.750. Nah, menurut gua yang 1.750 itu akan lebih valuable daripada yang jumlahnya lebih banyak. Nah, itu gua. Tapi ada yang lain-lain, ada faktor-faktor lain yang kalian mesti pertimbangkan juga. Contoh brandnya, terus juga apa namanya IP-nya sendiri. Of course, misalnya lu bandingin Batman dengan produknya misalnya Ron English, ya of course Batman atau Spider-Man akan lebih populer gitu. Jadi popularity juga apa namanya menentukan di value-nya ke depan ini gitu, value-nya apakah dia akan naik, akan turun atau gimana. Nah, kayak lu lihat di sini ya, contoh dia memberikan ini si Joe Madureira punya Batman. Ini rarity-nya uncommon, quantity-nya ada 5.500, VV price ini pertama kali drop list price-nya berapa. Nah, sampai titik ini gain-nya tuh berapa persen. Jadi kenaikannya itu, nih gue kecilin dulu. Gue zoom ke 90%, so you can see better. Oke. Nah, gain-nya sampai hari ini itu 1.298% karena harga per hari ya ini di tanggal 28 ya. Dia udah ada update yang terbaru sih yang harusnya tahun 30. Gue belum cek lagi. Ini gue buka yang kemarin. Ini $629 saat ini. Saat pada waktu dia bikin yang ini gitu loh. Nah, lu bisa lihat grafik chart-nya dia naik atau turun atau gimana. R2 Doriso kuantitinya 1.750, drop price-nya 69. Nah, gain-nya dari harganya ini adalah 12.328% dari harga list-nya. Jadi saat dibuatnya ini spreadsheet-nya ini dia R2 Doriso standing at $8.699. So itu yang kita bisa lihat by gain-nya. Nah, kenapa gue pakai ini? Karena gue bisa begini. Gue lebih suka bisa gue masuk ke quantity. Coba gue balik lagi nih 100%. Kayaknya ada yang hilang. Gue ke quantity, gue bisa short buy. Contoh, bentar ya. Hold on. Oh ini. Gue bisa short buy quantity. So, Oke, nah seperti lu lihat ini belum update ya, karena dia belum dia ada yang komik juga nih di sini nih. Kalau ke tab bawah ada yang komik, ada yang market prices untuk collectible. Jadi dibagi dua, ada komik, ada collectibles. Ke bagian quantity lu bisa lihat bahwa NFT yang dikit amount-nya ada di Doni. Setelah itu dan selanjutnya bla bla bla, lu lihat lanjut gini. Nah, seperti lu lihat yang kemarin gua ada ngomongin tentang yang X large yang gold punya itu 488, standingnya $50 listnya, dan harganya saat ini harganya di X large ini di 3.899. So you can pretty much like see like that gitu. Nah, di sini gue suka lihat kayak begini. Lu lihat dari semua listnya ini harga udah gainnya tuh udah banyak banget, tinggi banget semua gitu. Nah, ini gue pindahin ke atas ya dulu, jadi biar lebih gampang. Oke. Nah, lu bisa lihat di sini ada beberapa yang menurut gua kalau lihat harganya sekarang, gua scroll down. Nah, ada beberapa produk yang caught my eye. Kalau lu bisa lihat, harganya tuh masih sangat-sangat undervalue. Itu kebanyakan di produk-produknya yang Dicon kemarin. Bentar ya, masih scrolling terus. Oke, lu lihat di skateboard ini. But again, ini my opinion ya, not financial advice. Lu lihat di skateboard yang ini. Jadi Lincoln Skateboard White L Snake itu jumlahnya cuma ada 1.200. Harga saat ini cuma 108. Terus ada lagi di ini Cat Trooper yang rare. Jumlahnya ada 1.266. Terus lagi ada 1.266. Harganya saat ini baru masih di 159. Juga sama dengan yang ini, Just Us yang black and white rare. Ini harganya masih di 132. Masih lanjut lagi. Dan ini kuantitinya sangat-sangat dikit gitu loh. Nah, emang ini bukan seperti Marvel or DC stuff like that, tapi emang mungkin sekarang karena ini baru keluar belum lama ya, jadi value-nya masih ke push down gara-gara si Disney, si Marvel and the other stuff gitu loh. Tapi ini semua produk-produk ini patut
kalian pertimbangkan kalau kalian mau invest gitu loh, invest on like yang kayak gini, yang low min begini gitu loh. Karena begini, unfortunately seperti gue cerita di Vivi banyak whale yang masih juga mereka memanipulasi pasar ya, dalam arti mereka bisa tahu-tahu mereka beli nih, tahu-tahu kalau misalnya ada whale yang tertarik melihat gini karena dia jumlahnya cuma 1.200-an, untuk mereka beli misalnya 100 biji untuk kontrol pasar, itu sangat-sangat gampang gitu untuk mereka lakuin. Jadi bisa aja ini tahu-tahu shoot 2 kali lipat harganya, karena lu lihat di sini 1.266, lu bandingin dengan yang lain-lain itu tuh like I said, really undervalue di compare sama yang lain-lain, yang min-nya tuh udah 3 ribuan. Lu bisa lihat di sini yang min-nya udah 3 ribuan, itu aja ada harga-harganya juga udah quite a lot gitu loh. Jadi ya ini sih cuman again my way untuk gua nentuin produk apa yang undervalue kalau misalnya gua emang mau ngelakuin teknik, sebenarnya orang suka bilang nih tekniknya staking NFT. Jadi lu beli beberapa NFT yang undervalue dan harga murah, karena lu prediksi ini akan naik, begitu lu naik lu bisa flip over, lu bisa jual lagi. So itu salah satu teknik yang gue lakuin juga, gue lakuin di Batman, yang Batman Who Love, gue lakuin di situ. Terus waktu itu gue pernah lakuin juga di Red Rabbit. Nah, Red Rabbit itu really profitable buat gue. Gue beli Red Rabbit itu, seingat gue di harga 40-an segala macam, terus sempat shoot up price-nya sampai ke 200-an, gue jual-jualin. Gue ada beli waktu itu sempat kalau nggak salah ada 10-an atau berapa, terus gue jual-jualin. Sekarang gue ada tinggal 2 biji. Jadi waktu lagi harga mahal, gue jual-jualin untuk gue itu dapetin liquidity untuk gue invest ke yang lain. Yang by the way, kalau gue percaya long term invest itu di ultra rare dan secret rare. Sedangkan di yang lain-lain, di rare, uncommon, kecuali yang Disney kemarin ya, yang Disney Golden Moment itu kan banyak di common and uncommon. Nah, gue nggak percaya bahwa itu akan hold value really good. Of course, value is gonna be good for sure. Tapi kalau misalnya kayak Ron English punya, Kripkins punya, yang common uncommon itu gue cuma punya satu just to complete the set. Gue nggak invest lebih di situ. Tapi kalau yang ultra rare dan secret rare, sebisa mungkin gue selalu at least gue bisa punya 2. Satu for me to keep untuk complete set, satu lagi kalau harga tiba-tiba naik tinggi banget, gue bisa flip, gue bisa jual untuk gue tuh dapetin liquidity dan keuntungan. Gue lakuin itu di Superman, although it's uncommon ya. Superman, gue pernah cerita, Superman gue pernah sampai ada I think like 11, anak gue juga sampai sekarang I think hold a lot gitu. Superman yang gue beli itu dari harga cuma 100-200, kalau nggak salah pernah paling tinggi gue beli itu harga di 400, sampai sekarang harga floornya 1.500. Jadi itu really profitable, really good. So ini update gue untuk spreadsheet ini. So you guys bisa check it out. Nanti gue akan kasih linknya juga di deskripsi. Oke, lanjut, gue akan bicara tentang Vivi, marketplace Vivi, masa depannya Vivi. And by the way, kalau lu lihat saat ini posisinya Omi sekarang hover di 0,00639997. Jadi kalau buat kalian yang ngikutin kripto, Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, kalian pasti tahu ya bahwa prediksi akhir tahun untuk kripto ini, untuk blue chip punya seperti Bitcoin, mereka prediksi di 100.000 di akhir tahun, $100.000. Ethereum itu mereka prediksi di 5.000 akhir tahun. None of that come true. So, what happened itu ya namanya prediksi. Tapi gue tetap bullish di 2022. Itu something yang could easily happen. Could easily something that double the price dari sekarang. Kalau lihat BTC 48.000 di 2022 itu suatu yang gampang banget untuk dia bisa double sampai ke 48.000 kali 2 ya 90.000-an, 95.000. It's easy kalau di crypto gitu. It's not something that impossible. Naik bisa naik parah banget, turun juga ya bisa juga gitu loh. So, di OMI prediksi akhir tahun waktu itu mereka pada bilang prediksi akhir tahun adalah di 2 sen rata-rata influencer. Ini yang konservatif ya, 2 sen. Ternyata nggak hit di situ. Kenapa mereka prediksi 2 sen? Karena kalau mereka melihat di all time high-nya OMI adalah di 1 sen lebih. Kayaknya 1,5. I don't quite remember. Kalau gue buka di Bitforex bisa lihat, kalau di OKEX nggak bisa lihat karena di OKEX ini kan dia listingnya udah baru gitu loh, belum lama. Nah, jadi seperti kita lihat saat ini, ini posisinya masih ya cukup jauh lah dari posisi 1 sen juga gitu loh. Nah, tapi seperti yang terjadi dengan Bitcoin, ya 2022, this could easily go up, dan a lot of things that yang bisa trigger ini untuk rally up.
dalam harganya, bisa naik. Nah, kalau lu lihat ya, si Omi ini sampai titik ini dia belum ada utility apa-apa. Boleh dibilang belum ada utility apa-apa, kecuali yang gue jelasin ke kalian bahwa setiap NFT yang terjual pada waktu drop itu, dan apa namanya, pada waktu penjualan di marketplace, fee dan royaltinya itu, dia akan otomatis nge-burn Omi-nya. Nah, selain itu belum ada utility. Belum ada tuh kayak Ethereum di mana lu ke OpenSea, lu beli NFT menggunakan Ethereum. Itu kan drive market untuk orang akhirnya beli, untuk beli gitu, perlu Ethereum untuk membeli NFT. Nah, saat ini lu nggak perlu Omi untuk beli NFT di Vivi. Jadi hal-hal begitu yang sebetulnya ke depannya itu menjadi satu hal yang akan trigger ini Omi akan jadi sangat-sangat future-nya bagus karena pada 2000 ini kan tadi feature-nya ini untuk lu beli NFT menggunakan Omi ini harusnya di 2021 tahun ini harusnya. Nah, tapi ternyata itu belum terjadi. Belum apa namanya feature-nya masih belum diimplementasikan karena satu dua hal. Terus juga rencananya tadi awalnya mereka akan migrasi ke Ethereum network-nya itu juga 2021 sampai sekarang juga belum. Jadi emang yang mereka udah posting terus adalah di awal Januari mereka akan melakukan migrasi itu. Dan jadi banyak hal yang menurut gua nanti di 2022 itu akan sangat-sangat excited. Jadi bagi gua kalau gua lihat dengan harga Omi saat ini, it's good time untuk beli. Not financial advice again, but it's a good time untuk masuk. Karena begitu Omi ini migrasi ke Ethereum network, itu akan trigger banyak hal. Yang pertama, akan trigger exchange untuk listing Omi. Jadi, seperti kalian tahu, begitu satu token di listing, masuk listing ke top tier punya exchange seperti Binance, Coinbase, dan lain-lain, KuCoin dan lain-lain, itu akan trigger a lot of volume. Dan kalau udah trigger a lot of volume, absolutely price gonna drive up a lot. Jadi, you might not see this price anymore kalau udah sampai titik itu udah jadi. Dan ketika dia udah move ke Ethereum, gua rasa juga begini, kenapa dia masih tunda money transfer license, dia masih tunda juga untuk kita bisa beli NFT via Omi, itu karena dia belum move ke Ethereum network. Jadi begitu dia udah move ke Ethereum network, baru dia akan jor-joran. Dan guys, sampai titik ini, lu teman-teman semua tahu kan, bahwa ketika ada coin, project, apa namanya, token atau apapun, entah itu waktu dulu kita ngomong Dogecoin, Shiba Coin, mereka itu tuh ada bagian marketingnya, ada marketing, apa namanya, ada dana marketing yang mereka taruh untuk mereka tuh market tokennya. Nah, sampai titik ini, sampai sekarang, Vivi belum ada marketing tokennya sama sekali, Omi-nya. Jadi belum ada tuh Vivi tuh ngelakuin marketing whatsoever untuk Omi. Mereka melakukan dana, dana marketingnya semua mereka lempar ke Vivi-nya sebagai app, NFT-nya. Jadi itu yang mereka coba untuk perkenalkan lebih lagi ke mainstream adalah ke NFT-nya. Jadi most of people that invest on Vivi and the NFT on Vivi, they have no clue about Omi token, have no clue. And itu yang si company Ecomi ini mencoba usaha lakukan adalah mereka nggak mau fokus ke orang kripto, mereka mau fokus ke mainstream. Mereka mau bahwa NFT-nya mereka, makanya mereka brandingnya itu sebenarnya bukan NFT, mereka brandingnya digital collectibles. Karena apa? Orang lebih ngerti, oh digital collectibles ya, orang nggak gitu ngerti apa itu NFT. Jadi mereka tuh pushing hard untuk go mainstream, untuk orang-orang yang nggak ngerti crypto, nggak ngerti exchange, nggak ngerti gimana cara beli Bitcoin or whatsoever, nggak pernah bersentuhan dengan cryptocurrency or blockchain whatsoever. Tapi mereka tetap bisa invest ke digital collectibles. Dan guess what? Digital collectibles yang mereka push ini semua yang bermerek. Nah, itu yang gue mau kasih kalian teman-teman lihat juga adalah begini. Future-nya Vivi. Seperti apa sih future-nya Vivi ini? Tadi gue ngomongin tentang Omi side ya. Di Omi side bagi gue, Omi akan bullish banget di 2022. Nah, begitupun juga dengan NFT di Vivi. Nah, seperti kalian tahu semua, Vivi bukan satu-satunya player di dunia NFT ini. Vivi itu istilahnya kompetitornya banyak. Nah, tapi gue akan jelaskan ke teman-teman sekalian why, kenapa. Di video pertama gue udah jelasin kenapa Vivi. Tapi ini gue mau ngomong lebih, gue mau bandingin ke marketplace lain atau chain yang lain seperti OpenSea, whatever it is, on Ethereum, on Solana, Cardano juga mau keluar, terus Eternity, banyak gitu yang lain-lain, Wax juga, dan semua itu juga pemain-pemain yang bagus. Gue rasa
in the future 2022 and beyond kita semua akan coexist, tapi akan ada satu yang benar-benar stand out among all. Semua akan coexist karena market ini benar-benar masih kalau mau dibilang market share semua itu masih kecil banget gitu loh. Hanya paling berapa persen orang di dunia yang mengerti apa itu NFT. Makanya di channel gue mencoba untuk spread awareness ke teman-teman di Indonesia terutama bahwa hey, wake up bahwa kita ini berada di dunia digital sekarang dan a lot of things going on terutama di aset digital ini gitu. Nah, yang pertama ya, gue akan kasih beberapa market yang available, yang mungkin kalian bisa do your own research sendiri. Yang pertama itu di Recur. Recur ini company yang sangat-sangat baru. Ini kayak si Vivi 2 tahun lalu, sebelum mereka belum ada produk. Jadi Vivi waktu dulu juga belum ada produk. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka cuma lebih ke marketing Vivi-nya. Mereka cuma memberikan promise apa? Hey, kita bakal ada IP ini, kita bakal ada DC, kita akan ada Batman. Pada waktu itu orang nggak ngerti sama sekali. Gue juga nggak ngerti, gue belum into crypto waktu itu. Jadi digital collectible waktu itu orang sama sekali nggak ngerti. Nah, Recur berada di posisi Vivi 2 tahun yang lalu. Nah, apa hebatnya Recur? By the way, Recur ini dia sekitar sebulan lalu mereka baru launching Recur Pass namanya. Jadi Recur Pass ini dijual dengan harga $300 per pass-nya. Seperti kalian lihat saat ini floor price-nya udah 530. Jadi orang-orang yang beli Recur Pass ini pada waktu $300, sekarang mereka mau jual, mereka udah jual dalam posisi profit. Nah, tapi downside-nya ini, again, ini masih baru banget. Tapi gue melihat ini juga akan menjadi satu kompetitornya Vivi yang cukup bagus. Kenapa? Karena begini, mereka juga into acquiring IP, sama seperti Vivi. Nah, IP apa aja nih yang Recur udah acquire. Nah, kita bisa lihat ya. Coba dia ada gak di website-nya. Nah, kalau kita lihat IP apa aja, nah kita bisa lihat ini. Hello Kitty itu cukup big menurut gua. Rugrats, yang gue tahu ya, Teenage Mutant Ninja Turtles, nah itu IP-IP yang udah mereka acquire. Dan sebetulnya ini Hello Kitty ini, pada waktu dulu banget, Vivi pernah kayak memberikan satu, presentasi, mereka gunakan Hello Kitty. So, we all thought that Hello Kitty itu udah di-acquire sama Vivi. Ternyata, not really. And by the way, si Recur ini company yang di-backup heavy sama Gary V. Dan di-backup heavy juga sama The Winkle Brothers. Gue lupa nama lengkapnya, The Winkle Brothers. Jadi, yang twins ini, mereka ini orang yang hold Bitcoin terbanyak, ya salah satu terbanyak di dunia lah, gitu. Nah jadi ini orang-orang behind the Recur. Dan kenapa Recur ini menurut gue akan bagus ya, karena salah satunya karena Gary V ini ada behind them gitu. Nah terus lanjut lagi, lihat ya apa yang mereka acquire, The Godfather, Star Trek. Nah jangan bingung ya, satu IP itu ada kemungkinan bisa di-acquire oleh multiple company. Jadi, si Vivi ini kan punya Star Trek juga kan. Tapi Vivi itu, the good thing about it, Vivi already released the NFT, it's a 3D NFT. So what happened? Vivi bisa mengklaim bahwa NFT mereka, Star Trek punya NFT, punyanya Vivi adalah first appearance, punyanya Vivi. Nah, ketika Recur keluarin Star Trek ini, is no longer first appearance. Mereka nggak bisa klaim ini first appearance lagi. First appearance itu ada di Vivi. Gitu. Nah, sama misalnya si Recur keluarin Hello Kitty. Nah, Hello Kitty ini akan menjadi first appearance di dunia NFT yang dikeluarkan oleh Recur. Ketika Vivi misalnya down the road dia dapat bikin digital collectible yang Hello Kitty juga, maka Vivi udah nggak bisa klaim itu menjadi first appearance. Nah, itu that's how the dunia collectible works. Nah, mereka juga big banget Recur ini di university sports. Nah, seperti lihat di sini di LSU, Louisiana State University, University of Michigan. Jadi ini mereka akan bikin NFT khusus untuk collectibles-nya university or college sports. Nah, ini juga pretty big kan. Berarti mereka nih aiming-nya lebih ke market Amerika, US market. US market itu kalau ngomongin collectibles itu big banget. Mereka prone to mostly mereka benar-benar collectibles, bukan orang-orang yang cuma cari profit untuk flipping dotat. Jadi ini cukup big ya menurut gue. Dan phase 2-nya more coming soon, kita belum tahu apa. So itu di Recur. Dan menurut gue Recur ini patut untuk kita tetap pantau.
Gua personally juga invest di sini. Ada gue beli beberapa Recur Pass dan I'm pretty happy about it. Oke, terus lanjut ke OpenSea. Seperti yang gue pernah cerita, OpenSea is the biggest marketplace saat ini untuk NFT. The largest, the biggest, the most volume, itu semua di OpenSea. Rata-rata influencer, big influencer, orang-orang yang terkenal, mereka pasti jump into this OpenSea NFT. Jadi kalau lihat di sini kayak Bored Ape Yacht Club, ini banyak artis-artis yang udah mulai jump into invest, masuk ke beli lah istilahnya. Mereka mau punya gitu digital, punya collectible, mereka mau punya NFT ini gitu loh. Kenapa? I think it's more status saat ini. Jadi kalau lu punya Bored Ape Yacht Club, lu punya CryptoPunks, itu memberikan satu status sosial buat lu. Jadi it's the new luxury nowadays. So jadi as you can see, Bored Ape Yacht Club floor-nya sekarang di 60 Ethereum. So makanya itu menjadi status sosial bagi banyak orang ya kalau lu bisa punya itu. Nah, sebelum lihat sandbox segala macam. Jadi Ethereum still ya sampai titik ini still the main player, the biggest player on NFT marketplace. Mereka geraknya di Ethereum, mereka juga bisa apa namanya di Matic, Polygon Matic. So itu good thing-nya di OpenSea, lu bisa switch ya. Jadi misalnya lu mau list di Polygon, lu mau list apa namanya create NFT, list di Polygon, lu bisa juga. Nah, kalau lu mau save gas ya itu di Polygon. Nah, ini yang menjadi rumor ke depannya di 2022 adalah begini. Karena si Vivi itu masuk ke Ethereum via Immutable X. Nah, Immutable X ini ada satu marketplace lagi sendiri. Seperti biasa lu bisa browse juga di marketplace-nya. Saat ini belum ada Vivi di sini, walaupun semua collectibles-nya Vivi udah pindah ke Immutable X saat ini. Jadi di titik saat ini, apa yang lu beli di app sebetulnya tuh udah tersimpan, kalau mau dibilang ya. Bukan tersimpan, ya pokoknya datanya udah ada semua di Immutable X, di mint ulang di Immutable X. Udah done saat ini di Immutable X. Nah, tapi dia di marketplace, lu belum bisa di sini. Nah, kenapa belum bisa? Kalau menurut gue begini, ini I might be wrong. Dia menunggu OMI migrasi ke Ethereum Network. Kalau udah migrasi ke Ethereum Network, otomatis di Immutable X, nanti lu akan ada opsi untuk beli NFT-nya Vivi via OMI. Lu bisa jual atau beli via OMI. Lu bisa pakai Ethereum juga, lu juga bisa pakai USDC. Jadi itu kalau di Immutable X ada technically ada 4 currency, saat ini ada 3 currency yang lu bisa pakai. Ethereum, IMX, jadi itu IMX itu tuh tokennya si Immutable X, dan USDC. Jadi 3 ini yang lu bisa pakai, currency yang lu bisa pakai. Nah, prediksi gua di 2022 mereka akan masuk OMI. Makanya waktu itu waktu ada wawancara dengan CEO-nya Ecomi, David Yu, dia ada bicara bahwa dia excited bahwa OMI di tahun 2022 akan ada utility di mana third party akan memakai OMI sebagai ya akan ada utility-nya untuk third party company. Nah, ini prediksi gue nggak tahu itu akan seperti apa. Makanya gue bullish banget dengan OMI dan juga Vivi. Jadi lu bayangin sekarang, kayak contoh tadi gue kasih lu lihat di Vivi, contoh lu lihat di Vivi adalah yang gue bilang tadi, kayak komik ini, komik yang Spider-Man. Gue mau beli misalnya Spider-Man yang Secret Rare ini, yang tadi, harganya di, mana ini? Harganya di 25.000. Misalnya gue punya uang gitu loh. Gue well di OpenSea, gue well-nya, gue punya banyak Ethereum, whatever misalnya gitu loh. Gue mau beli ini, gue tertarik banget. Guess what? Harganya 24.000 gem. Untuk gua beli 24.000 gem, lu bayangin effort yang harus gua go through gitu loh. Gua masuk ke sini, gua mau beli gem. Gua cuma bisa beli maksimal 999 gem sekali transaksi. It's annoying gitu loh. How do you expect me, gua, untuk invest ke something yang gua tuh untuk beli gemnya aja susah banget gitu loh. Nah, itu yang akan menjadi game changer menurut gua ketika lu bisa beli NFT ini via OMI or via Ethereum. Nah, makanya ada juga bukan rumor, emang ini udah benar, udah dikonfirm bahwa ada beberapa collectibles yang bisa nanti akan di list di OpenSea, seperti yang yang Ron English, Jermaine Roger, dan yang mereka yang indie artist, mereka udah bilang bahwa mereka NFT mereka itu interoperable dan mereka bisa list di OpenSea. Nah, itu juga akan jadi game changer banget, dan kalian akan melihat NFT season 1, season 2 itu akan shoot up in price menurut gua ya.
Not financial advice, but again, menurut gua itu price yang collectible yang season 1, season 2, season 1, season 2 itu akan shoot up on price begitu masuk ke listing di Immutable X or listing di OpenSea. So itu yang menurut gua. Nah, kita lihat lanjut Rarible. Rarible juga sama dengan OpenSea. Ini sama marketplace yang juga by Ethereum juga. Lo purchase di sini juga using MetaMask Ethereum. Terus ada Nifty Gateway juga sama via Ethereum juga. Immutable X seperti yang tadi gue bilang. Nah, player yang banyak orang gadang-gadang akan jadi sangat-sangat hebat ya ada Solana. Tapi again, kalau di Solana, my personal take, ya gue nggak bisa bilang gimana ya. Gue juga main di Solana. Gue juga ada beberapa investasi Solana. Tapi permasalahannya ini semua project-project yang ada di OpenSea, di Solana, itu tuh project-project yang sebetulnya kalau mau dibilang dibandingin dengan Vivi, gue personally bilang jauh, nggak bisa dibandingin. Karena ini semua project-project yang kalau mau lu lihat tuh nggak ada brand pertama, it's all individual project, it's not like a big company behind this. Jadi as you can see over here, like semua ini project-project yang individual make, nothing. Bentar ya. Sorry guys. Sorry guys, tadi rada hang gue rasa. Sorry tadi rada hang dikit. Ya ini project-project yang semuanya itu by individual, not like big IP, bukan dari IP yang terkenal. Mereka just ini doang ya lebih ke gambling lah. Intinya gue ngomong kalau yang project-project di Solana, project-project di OpenSea, ketika ada new project, itu project-project yang gambling. Lu benar-benar gambling. Di Vivi aja udah gambling, ini jauh lebih gambling. Intinya gitu loh. Nah, terus juga keluar lagi yang baru, Fractal barusan kemarin rilis. Fractal itu Solana juga. Jadi sama dia, tungguin dia load. Ya, jadi banyak project-project ini, marketplace ini gue rasa kedepannya nanti ini akan cuma menambahkan kemeriahan dari dunia NFT. Semua akan koeksis. Nah, jadi tapi dari semuanya itu menurut gue akan ada yang benar-benar shine really really bright, dan gue akan jelaskan kenapa menurut gue itu Vivi. Nah, lu bisa lihat juga ke Eternity.io. Nah, di Eternity ini, ini lebih ke ini gue nggak tahu ya marketplace-nya seperti apa, karena gue nggak pernah main di sini sama sekali. Tapi as you can see di sini banyak pemain-pemainnya itu tuh orang terkenal. Jadi tuh kayak Shaquille O'Neal gonna release their NFT, dia rilisnya di NFT. Di Eternity. Terus ada Lionel Messi juga lakuin di sini. Luis Suarez, lu bisa lihat di situ. Terus nah ini lebih ke artis dan influencer lah kalau menurut gue gitu loh. Nah, Shaquille O'Neal lagi. Lu bisa lihat. Ini coba gue filter by. Nah, ini networknya juga lu bisa pilih. Currency-nya dia pakai ERN or Wrap Ethereum. So, lihat sini juga Lionel Messi punya NFT. So, ini juga pretty cool. Tuh, Manny Pacquiao. Nah, ini lebih ke the actual public figure. Public figure punya NFT. So, kalau nggak salah sih, kayaknya Mike Tyson ya atau apa di sini deh, whatever, I don't know, I don't remember. Oh, di sini nih lu bisa lihat semua nih collection siapa aja segala macam. So, Dan Marino. Nah, sebenarnya lihat di sini ya, dia ada, kalau nggak salah ini ada DeLorean. Nah, DeLorean ini dia kan keluar juga di Eternity ini kan. Kok nggak muncul ya? Bentar. Yang gue tahu kemarin itu DeLorean, mobil DeLorean. Nah, ini. Nah, lu lihat harganya sih. Anyway, ya ini mobil ini yang DeLorean ini. Itu first appearance-nya udah di Vivi. So, Eternity nggak bisa klaim lagi bahwa ini tuh first appearance, karena first appearance NFT-nya udah di Vivi. So, itu yang menjadi hal yang gue sangat-sangat ngerasa bullish banget ya di Vivi. Terus, lu bisa juga ke Nifty's. Nifty's ini juga dia, nah, lihat dia ada Space Jam, ada Matrix. So, banyak marketplace ini mereka tuh kayak punya IP tapi 1-2, not really, istilahnya nggak ada yang spektakuler banget lah. Jadi mereka mengambil kayak ini si Nifty, jagoannya apa, dia di Space Jam.
Space Jam. Jadi kalau lu mau cari NFT Space Jam, lu lari ke Nifty sini gitu loh. Terus kalau nggak salah ada satu lagi namanya Palm. Nah, itu yang pernah DC. Tapi DC-DC-nya dia juga beda lah. Dia bukan 3D collectibles gitu. Nah, lu bisa ke Atomic Hub. Atomic Hub ini Wax. Jadi ini di Wax blockchain. Nah, ini lebih ke gaming ya. Ke gaming. Jadi yang teman-teman yang main play to earn, stuff like that. Banyak game waktu itu kayak gue ada ikut satu game itu namanya di sini nih. Namanya, nah ini Mars ini nih. Ini di Wax. Jadi ya play to earn game lah gitu loh. Lo main game tapi lo dapet kripto. Lo bisa claim kriptonya gitu. Nah, ini seperti gini. Nah, kalau nice Mars, ini gua ikut di situ. So, balik lagi ke sini. So, Wax itu pretty big, really good, really big. Nah, dia di sini juga ada Street Fighter and stuff like that. Nah, ini yang gua bilang nih, Street Fighter sebenarnya kalau lu lihat di, nanti gua kasih lihat chartnya ya. Vivi juga ada Street Fighter, dia juga dapat IP Street Fighter. Nah, tapi kalau lu lihat di Wax ini dia udah keluar duluan Street Fighter-nya. So I don't think Vivi can claim punya mereka tuh first appearance. Gua nggak tahu ya. Nanti kita lihat kalau dia ada keluar ininya. Gitu. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini artikelnya Vivi di Februari 2020. Ini di poin dimana gua belum join Vivi. So, ini di poin dimana gue belum join Vivi. Pada waktu itu mereka udah memberikan kayak marketing pitching, merek apa aja yang mereka udah acquire. Jadi kayak kita lihat di sini Tokidoki, CBS, Cartoon Network, Mermy Corno, Star Trek kan. Ini banyak ini yang udah rilis. Tapi kalau lu lihat masih banyak yang belum rilis juga sampai sekarang. Kayak contohnya, gue nggak pernah ngeliat yang CBS dari mana. I don't know. Maybe you can tell me. Don Nutella, gue belum pernah lihat itu. Maksudnya itu belum rilis gitu. Cactus Friend gue belum rilis. Terus We Bear Bears juga belum. Tuski juga belum. Nah, ini Capcom. Sampai sekarang juga belum ada. Nah, Capcom ini, di mana ada Street Fighter, ada Monster Hunter, ini tuh masih belum ada sama sekali NFT yang keluar. Jadi di posisi ini aja, apa yang IP yang udah mereka keluar, yang mereka udah acquire di ini 2020 loh. Berarti ini posisinya kan udah 2 tahun yang lalu. Benar nggak? Iya, 2 tahun yang lalu, ya kan? Hampir 2 tahun yang lalu. Ini aja dia belum beres gitu. Masih belum beres tuh. Mereka udah acquire, tapi sampai sekarang mereka belum rilis gitu loh. Jadi yang kemarin gue bicara adalah lu bayangin betapa mereka have a lot of stuff still under their sleeve yang belum mereka istilahnya keluarin gitu loh. Jadi masih banyak banget trik-trik mereka yang untuk bikin, kalau menurut gue ini marketnya mereka ini jadi sangat-sangat bagus gitu loh. Nah, ini gue mau kasih lu lihat adalah list ini yang dirilis bulan, bentar ya. Ini dirilis bulan kalau nggak salah November atau Oktober deh. November Oktober 2021. So, check this out. Ini tunggu ya. Nah, kita lihat di sini. Di 2021 roughly bulan Oktober, di mana lagi ada event tentang license. Jadi Vivi ada ikut event tentang license. Nah, lu lihat di sini. Aku akan take my picture up. So, lu lihat sini. Ini ada 100 lebih brand yang udah sign dengan Vivi. Yang istilahnya mereka udah on board with Vivi. Nah, lu lihat aja. Semua. License ini Wonder Woman, Green Lantern belum pernah ada. Teen Titans Go, I don't think, ya belum ada. Cyborg. Aquaman juga belum ada. Flash belum ada. Shazam belum ada. Birds of Prey kan ada si Harley Quinn udah. Arrow belum ada. Lu lihat lagi apa nih. Suicide Squad juga si Harley Quinn-nya doang, yang lainnya belum ada. Justice League, I'll be thrilled to see the Justice League NFT nanti. Nah, DreamWorks itu kemarin baru keluar yang si Voltron, itu satu-satunya yang baru dari DreamWorks. Padahal DreamWorks punya banyak banget. You think about Shrek, itu DreamWorks kalau nggak salah. Banyak lagi yang lain-lain itu yang DreamWorks. Knight Rider juga belum ada, Trolls belum ada, Kung Fu Panda belum ada. Nah, lu lihat di sini semua. Universal, that's a big company. Ini WB, Warner Bros sama Universal is big company. Sign with Vivi, none other. Kenapa mereka pilih Vivi? There's a reason, ya kan? DC bisa pilih Vivi, there's a reason. Jurassic Park juga belum. Ini udah sering dikasih
kasih teaser tentang Jurassic Park, Fast and Furious juga belum, ya kan? Terus How to Train Dragon juga belum, Battlestar Galactica juga belum, Capcom belum ada sama sekali, Street Fighter belum ada, Monster Hunter, Ultraman udah, now Sony again, it's a big company guys. Sony sign their brand dengan Vivi. Think about it. CBS tadi kita udah lihat. So Cartoon Network is a big company too, you know. Now ini prior to announcement mereka tentang Marvel dan Disney. So just imagine guys, ada gak perusahaan NFT yang bergerak di NFT atau bergerak di NFT marketplace yang punya achievement seperti ini, yang punya stuff kayak gini? Nggak ada. No comparison. Itu menurut gua, no comparison. It's a big, huge. 2022 Vivi, Omi is gonna be huge. Gua bukannya, of course gua ngomong ini gua bias. Karena apa? Karena emang gua invest di situ. Gua ngambil posisi, gua invest di situ karena ya fakta-fakta ini gitu. Ini fakta-fakta yang undisputable bahwa Vivi ini akan mendominasi marketplace-nya NFT. Despite, kalau gue bilang, mereka akan coexist dengan Nike di Ethereum, di OpenSea, Adidas juga di OpenSea, Pepsi juga di sana. You know, again, gue forgot about Coca-Cola juga sign dengan Vivi. So think about it. Betapa mind-blowing-nya dan betapa maksudnya potensi yang ada. Personally, gue bilang lagi, kalau gue mau invest ke NFT, gue invest ke perusahaan yang seperti ini. Kenapa? It's no-brainer. Untuk gue decide gue beli Batman, Superman, Spider-Man, Mickey, Donald Duck, it's a lot easier daripada gue tuh mesti nebak-nebak mana project yang bagus di OpenSea. Of course, kalau lu punya uang, lu mau invest ke Bored Ape Yacht Club, lu mau invest ke CryptoPunks, or NFT yang dikeluarin oleh perusahaan-perusahaan itu nanti ke depannya, of course, itu akan good. Itu juga gue lakuin itu. Gue juga mau kalau gue bisa punya opportunity itu. Tapi 99% kalau menurut gue, project di OpenSea itu gambling. Menurut gue. Nggak ada salahnya, karena gue juga lakuin. Karena gue juga di OpenSea juga. Mau nggak mau gue mesti sedikit ada gambling. Of course gue sambil jalan gue lihat. Makanya kemarin gue ada kasih tahu teman-teman semua tentang kalau kita masuk ke project di OpenSea, kita dapetin aja dulu whitelist. Intinya di situ, dapetin whitelist however you want to. Lu mau grinding dengan chatting, lu mau dengan via invite atau lu mau via raffle, whatever, do it gitu loh untuk dapat whitelistnya. Kalau lu dapat whitelist, lu pantau lihat begitu lagi launching pre-sale-nya. Kalau emang pada titik itu lu tahu hype-nya itu heboh banget, ya lu langsung beli. Tapi kalau pada titik di mana lu nggak yakin, ini hype-nya bagus apa enggak, don't worry, tahan dulu, jangan beli dulu. Lu lihat dulu, kan kalau lu pre-sale biasa lu kasih waktu 24 jam, atau ya ada yang cuma 5 jam gitu, dikasih waktu untuk mint dulu tanpa lu perlu guesswork. Jadi, lu tahan dulu, lu lihat harganya di OpenSea, listingnya orang seperti apa. Apakah mereka listingnya, misalnya dia apa namanya, di pre-sale harganya 0,1, terus dia listing di OpenSea-nya cuma 0,12. Well, lu belinya 0,1 plus gas fee. Sedangkan lu jualnya, lu udah plus gas fee dan lu bayar juga, royalty. Ya nggak akan balik modal gitu loh. Jadi lu bisa lihat gitu loh, project yang bagus sama project yang enggak itu ketahuan ketika lu take your time untuk, ya of course untuk lu research, take your time juga untuk lu jangan buru-buru dalam lu tuh ngambil keputusan untuk langsung minting apa enggak. So itu hari ini apa yang gue mau jelaskan, apa yang gue mau share aja. Dan bagi gue NFT secara general di 2022 akan sangat-sangat huge, akan ambil peranan yang sangat huge, big banget. Cryptocurrency itu akan lebih gila lagi. Lu akan melihat negara-negara akan mulai adaptasi seperti El Salvador, mereka akan akan adopsi cryptocurrency sebagai mata uang mereka, dan itu inevitable. Kalau kalian lihat sekarang kayak Turki yang punya masalah sekarang dengan apa namanya krisis ekonomi mereka, mata uang mereka yang jatuh banget, the only option they have is adopting cryptocurrency. Dan ya kalau menurut gue jangan kaget bahwa negara-negara akan FOMO untuk beli Bitcoin dan Ethereum. Not financial advice again. So, guys, itu aja hari ini. Itu yang gue mau share. Sekali lagi gue mau ucapin Happy New Year untuk teman-teman semua. 2021, it's been good year for me, for my family. Gue berharap kalian semua juga had a good year di 2021. Dan di 2022, gue yakin kita semua juga akan mengalami tahun yang makin baik. Despite segala macam rumor tentang COVID whatever, try to focus your eyes on good thing. Jangan terlalu dirudung oleh ketakutan terus tentang apa yang dialamin selama ini. So, thank you guys untuk semuanya. Kalau kalian like channel gua, silakan
klik subscribe dan like. Terus gue juga kasih link untuk important link di deskripsi. So thank you again. See you tomorrow on next year 2022 Januari 1. See you guys. Bye.